Ya, kemarin sudah sampai kisah Nabi Musa ya. Kak Rinda bisa ingatkan sampai di ini yang paragraf kedua di ya halaman 1. Kalau ada libur ini mesti nanti nyarinya lupa lagi. Fakola li ahlihi ya. Fakola Itu sebenarnya aja. Yang berikutnya saja wawasola. Sudah jauh ya, sebentar. Sebentar Mbak. Saya cari. Wawasola Musa ila wadi. Coba itu bisa di-scroll ke itu Mbak Rin. Ke bawah ya. Jadi aku mau lihat atasnya. Atasnya yang mana terakhirnya? Ini karena di buku sama di yang Wanazoro ya. Wanazoro Musa yabhasu an tariqi fala. Wanazoro Musa. Aduh ya Allah. Belum ketemu. Kalau Syuaib lataqof. Nah, di atasnya itu. Aku ini udah. Waktaro udah ya? Waktaro udah Mbak ya? Wanazoro sudah? Ya. Oke, sekarang Fakola li ahlihi intaziru ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya perlu mengulang membaca agak cepat untuk menyambungkan ya antara cerita yang sudah kita baca dengan yang akan datang, yang akan kita baca nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ceritanya kemarin sudah sampai Musa bertemu dengan Syuaib ya. Coba saya ulangi dari faqala ya Musa inni uridu an uzawwijaka wahidatan min bintai hataini. Ya, Musa berkata, Syuaib berkata, wahai Musa, sesungguhnya aku ingin menikahkan satu dari dua anakku ini. Ala antakmala indi thamaniya sanawat. Ya, kemudian kamu bekerja untukku selama 8 tahun. Fa'in akmal ta'ashron famin indik. Kalau kamu bisa menyempurnakan 10 tahun, maka itu lebih baik. Wama uridu an asyuqa alaika, dan aku tidak ingin asyuqa itu membuat sulit ya, tidak ingin menyulitkan kamu. Satajiduni insyaallahu minas sholihin, insyaallah kamu mendapati aku termasuk orang-orang yang soleh. Faradhiya Musa bizawaji minas sughra. Nah, kemudian Musa itu dia rela, ridho ya, dengan pernikahan sama yang kecil. Ya, kan ada dua tuh putrinya. Nah, Musa menikahi yang putri yang kecil. Kemudian wal amalu inda hadasyai an-nabiyyu wal amalu inda hadasyaihi an-nabi Syuaibin wa qala Allahu ala ma naqulu wakil. Kemudian Musa bekerja indah hadasyai pada seorang yang tua ini an-nabi Syuaibin, yakni Nabi Syuaib waqala, dan dia berkata Allahu ala wa naqulu wakil. Pada Allah aku menyerahkan pekerjaanku ini ya, mewakilkan atau aku berserah diri pada Allah atas pekerjaanku ini. Lalu asyru sinina marot sari'an. 10 tahun itu berjalan dengan cepat. Washtaqa Musa lil audati ila Misra. Ishtaqa itu rindu. Ya. Jadi dia mulai rindu. Jadi ada lagu atau apa itu kan, syauqi ilaika ya Rasulullah, ya kan? Syauqi ilaika ya Rasulullah. Itu maknanya adalah rinduku padamu ya Rasulullah. Nah, ishtaqa itu fiilnya.
Washtaqa Musa lil audati ila Misra. Kemudian Musa ini rindu untuk kembali ke Mesir. Waru yati ummihi wa ikhwatihi. Waru yati ummihi wa ikhwatihi. Begitu juga dia rindu untuk melihat ibunya dan saudara-saudaranya. Wakhtara Musa mau'idar rahil. Rahil itu ya apa ya? Journey gitu ya, journey atau perjalanan ya. Musa memilih mau'id itu waktu yang ditentukan, ar-rahil itu perjalanan, trip gitu atau journey. Nah, jadi Musa kemudian memilih waktu perjalanan yang sesuai dengan yang dijanjikan. Maknanya adalah sudah tiba masanya dia harus melakukan perjalanannya itu. Fakanat lailatan muzlimatan baridatan. Yang mana waktu itu malam itu gelap dan dingin ya. Muzlimah itu gelap, baridah itu dingin. Wa wasala Musa bi ahlihi ila janibi Jabalit Turil Aiman. Kemudian Musa sampailah bersama keluarganya itu di samping Bukit Tur. Aiman itu apa sebelah kanan gitu ya. Ini ada di Quran kok. Coba nanti yang sempat buka Quran. Lalu wa nazara Musa yabhathu 'anit tariqi fala yaswilu ilaihi. Kemudian Musa melihat sambil mencari jalan gitu ya. Wa nazara Musa yabhathu 'anit tariqi fala yaswilu ilaihi. Namun dia tidak sampai, mungkin karena gelap itu tadi ya. Waroha ya bahatsu an narin. Kemudian dia mulai mencari api ya. Yah tadi biha, supaya bisa menunjukkan dia. Yah tadi itu kan mendapatkan petunjuk. Maknanya mendapatkan petunjuk itu mendapatkan penerangan gitu kan. Nah, jadi hidayah itu kan sebetulnya artinya kan penerangan ya. Nah, jadi supaya dia bisa mendapatkan penerangan dari jalan yang gelap itu tadi. Au yudfi'u ahluhu biha. Yudfi'u itu adfa'a yudfi'u dafi. Mungkin Mbak Rinda bisa bantu cari. Adfa'a yudfi'u. Jadi akar katanya dalfa hamzah. Fawajada naron min janibit tur. Lalu kemudian dia mendapatkan api di samping Tur itu tadi, di Jabal Tur itu tadi. Faqala li ahlihi. Kemudian Musa berkata kepada keluarganya, intaziru, tunggu. Laqad wajadtu naron. Aku sudah mendapatkan api. La'alli atikum minha. Semoga aku bisa datang pada kalian dengan membawa api itu bijadwatin. Jadwah itu ya kayak secercah api begitu kira-kira ya. La'allakum tatadaffa'una biha. Tatadaffa'u itu kayaknya ya mendapatkan penerangan gitu mungkin. Oke. Mbak Rinda kalau dapat yang apa itu tadi tatadaffa'una. Dafa'a yadfa'u. Kalau pakai ain itu artinya membela. Tapi yang pakai hamzah saya kok masih belum familiar. Dafa'a. Dal, fa sama hamzah di atas ya. Oke, selanjutnya Mbak Dini kalau mau baca. Bentar Cer ya, ini ketinggalan 3 pertemuan saya bingung. Liburan ya Mbak? Liburan Cer. Belum sempat ngejar lagi soalnya. Cobain ya Cer ya. Ya. Wa wasala Musa ila wadi wada aduh. Ila wadi. Oh, wadi. Apa ini? Apa ini nggak tahu Cer. Wahua wahua yes ala
yastanada ala asohu Asohu, ya. wa awala ma wasala ilan nari wajadan naro tashta'alu fi syajaratin fi alwadi al-aimani wa nadahu rabbuhu inni annallahu rabbul alamin wa fazi'a Musa wa khafa walakinahu ada maratan ukhra ilan nari. Oke. Oke. Mungkin Mbak Dini bisa pelan-pelan diterjemahkan. Wawasola melanjutkan Musa berlanjut ke wadi tua apa? Di tua. Nama tempat. Nama lembah. Oke. Wahwa dan ia yastanada ala asrum mengapa ya? Yastanada ini nada maksudnya ya, ininya apa? Mujarabnya bersandar. Apa kayak leaning ya? Bersandar ke tongkatnya. Masalah ilan dari wa awala pada awal kita tahu. Awalu mawasola ilan nari. Awalu dan pertama awalu mawasola apa yang dia melihat ke api, wajah dan naro dia menemukan api, tasta'ilu menyala. Oke. Dia menyala fi syajaratin pohon ya, Cer ya? Pohon. Syajarah itu pohon. Pohon fil wadi, dalam wadi Aiman. Aiman tuh disebut apa? Aiman tuh apa tadi, Cer? Di sebelah kanan ya? Sebelah kanan. Tapi mungkin di sini ada makna lain, seperti saya cek yang di Quran. Oke. Wanadahu rabbuhu dan Tuhannya memanggilnya berseru adanya ini sungguhnya aku Allah Tuhan seluruh alam. Sampai situ dulu. Oke, sampai situ dulu. Sekarang ayo coba kita buka, Mbak Rinda kalau mau sekalian dibukakan Quran ya, karena memang ini kan kisah-kisah dalam Quran ya judulnya ya. Kita cross check bagaimana Quran menyebutkan cerita ini gitu. Nah, silakan dibuka di ayat 29 ya. Nah, jadi kan kisah Musa di surat Al-Qasas ini beberapa kali saya sampaikan, ini cerita yang runut dari ketika ibunya hamil ya, kemudian begitu gelisah ya, lalu Musa lahir, kemudian dihanyutkan di sungai. Nah, itu lumayan runut kalau cerita di surat Al-Qasas ini dibanding dengan cerita-cerita Musa di surat-surat yang lain. Kalau surat-surat yang lain itu mungkin kan sudah episode apa gitu ya. Bahkan kalau misalnya di surat Al-Kahfi itu kan yang ceritanya Musa bertemu dengan Khidir, itu kan Musa sudah dewasa kan gitu. Nah, tapi kalau ingin mengetahui perjalanan Musa, Nabi Musa dari ketika ibunya masih hamil sampai kemudian dia membunuh orang Mesir ya, kemudian melarikan diri ke mana? Madian, kemudian bertemu dengan Syuaib yang lalu menjadi mertuanya gitu. Itu bisa dibaca di sepanjang surat Al-Qasas itu. Nah, sekarang kita coba buka di ayat 29 dari surat Al-Qasas itu. Nah, di situ bunyinya falamma qadha Musal ajala, maka ketika Musa telah menyelesaikan, qadha itu menyelesaikan ya, Musal ajala,
Musa telah menyelesaikan al-ajal. Ajal itu waktu. Waktu apa? Ketika dia ada perjanjian dengan Nabi Syuaib itu kan untuk bekerja di situ selama 10 tahun itu tadi kan. Nah, dia berangkat dengan keluarganya. Nah, ini kalau yang di buku tadi kan disebutkan kan istaqo. Jadi udah mulai rindu. Wastaqo Musa lil audati ila Misra. Setelah melarikan diri ke Madian, mendapati dua orang perempuan ya kan yang sedang mencari memberi minum untuk binatang ternaknya. Itu kan kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan itu. Nah, lalu ada perjanjian dengan seorang tua yang tidak lain adalah Nabi Syuaib yang ayah dari dua putri yang dia temui saat di sumur itu tadi ya, dulu yang kita sudah bahas. Nah, sekarang ayat ini menjelaskan falamma qadha Musal ajala, ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan. Nah, maka kita sering mendengar istilah sudah datang ajal, ya kan? Sudah datang ajal itu ya artinya sudah tiba waktunya gitu. Bukan hanya ajal itu kita memaknai ajal kematian kan itu makna khusus ya. Tapi secara umum ajal itu artinya ya waktu gitu. Nah, lalu wasaro bi ahlihi, dia berjalan dengan keluarganya. Min janibit tur, dia melihat api ya, wasaro bi ahli anasa itu bisa diartikan dengan melihat. Min janibit turi, di lereng gunung ya, naron. Nah, dia melihat api. Nah, ini kalau kita baca di Quran itu ada footnote-nya ya, disebutkan di sini. Setelah Musa menyelesaikan perjanjian dengan Syuaib, dia berangkat bersama keluarganya dengan sejumlah kambing yang diberi mertuanya. Nah, ini kan berarti pengembangan informasi kan. Jadi dari ayat Quran yang sederhana, simpel tadi ya, bahasanya tidak terlalu berkembang informasinya, tapi di sini kemudian diberi footnote ini dengan diberi penjelasan bahwa ketika Syuaib itu berangkat bersama keluarganya menuju Mesir itu dengan sejumlah kambing yang diberi mertuanya. Nah, maka pada suatu malam yang sangat gelap dan dingin, nah ini tadi kan sudah ada di kisahnya ini tadi ya, mudlimah baridah. Mudlimah itu gelap, baridah itu dingin. Musa tiba di suatu tempat, tetapi setiap dia menghidupkan api, korek api tidak mau menyala. Nah, maka ini tadi kan di sini tadi wawasola Musa bi ahli ila janibit turil aiman. Wa nadhara Musa yabhathu 'anit tariqi fala yasilu ilaihi. Wa roha yabhathu an narin yahtadi biha aw yudfi'alu. Mana tadi ada yang wa awalu mawasola yang dibaca Mbak Dini tadi, wa awalu mawasola ilan nari. Nah, jadi penjelasannya ketika dia sampai ke api itu mungkin gini ya, apinya itu berada di mana, lalu dia kan nuluh ya, dia ngambil api gitu loh. Nah, ketika mau sampai ke tempat istrinya tadi selalu mati apinya itu. Nah, jadi tidak mau menyala, hal itu sangat mengherankan Musa. Maka dia berkata kepada istrinya sebagaimana disebut dalam ayat 29. Nah, dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa seperti api. Nah, jadi bahasanya itu ada jadwah, ada khobar. Ini kalau kita baca ayat ini tadi Anas Tunaro, ini nanti ada beberapa redaksi yang mirip ya. Ada yang jadwati minanar, ada yang khobarin awatikum begitu. Jadi ada beberapa versi bunyi ayatnya itu. Nah, jadi ini mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu atau membawa sepercik api. Jadi jadwatim minan nari. Jadwah itu sepercik api ya. La'allakum tastolun, agar kamu dapat menghangatkan badan. Nah, kemudian di ayat 30,
Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buqa'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Falamma ataha, maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, jadi kan istrinya suruh nunggu, terus dia mendekat ke tempat api tadi, ya kan? Nah, falamma ataha, ketika dia sampai ke tempat api tadi, kan istrinya disuruh nungguin kan, lalu dia ke tempat di mana keberadaan api tadi. Nudia, nah dia diseru. Nudia itu fi'il majhul. Jadi madhi maklumnya itu nada. Nada itu menyeru atau memanggil. Kalau nudia itu berarti dipanggil. Di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, ini nyambung juga lagi-lagi kalau kita ikut kelas 1 dengan kelas yang lain, ya itu pasti akan ada irisan informasi yang kita dapatkan. Kalau yang di surat Al-Jumu'ah, kita membaca ayat itu yang berkaitan dengan ilmu al-wujuh wan nadzair, ya. Jadi nudiyalis sholati. Nah, sholah di sini maknanya bukan sholat secara umum, tetapi khusus sholat Jumat. Nah, kalau di sini nudia ini kita ketemu kata nudia untuk memperjelas pemahaman kata nudia di situ, ya. Nah, jadi kata nudia itu terambil dari nada. Nada memanggil atau menyeru itu fi'il madhi ma'lum. Kata kerja aktif, ya. Nah, pasifnya gimana? Kata kerja pasifnya nudia. Falamma ataha, maka ketika Musa datang padanya apa? Pada tempat api itu tadi, nudia dia dipanggil atau diseru min syati'il wad, dari pinggir wad. Wadun itu wadin itu artinya lembah. Kalau Mbak Rinda sudah familiar dengan istilah wad, ya, karena mungkin banyak lembah di sana. Nah, aiman sebelah kanan. Oke, sebelah kanan lembah, fil buqa'atil mubarakah, dari sebidang tanah yang diberkahi. Buq'ah itu sebidang tanah, mubarakah itu diberkahi, minas syajarah, dari pohon. Ini gimana pemahamannya ya? Ketika dia sampai di tempat keberadaan api itu, lalu dipanggil dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Jadi mungkin kalau yang seperti ini informasinya tuh mungkin kita perlu nonton video atau apa gitu ya, supaya nyambung gitu. Jadi gimana ketika Musa mendapatkan wahyu ini, ya. Jadi di Syati'il Wad, di pinggir lembah sebelah kanan, fil buq'atil mubarakah, pada sebidang tanah yang diberkahi, minas syajarah, terdapat pohon di situ. Nah, kemudian kan diseru itu tadi, diseru, dipanggil. Jadi tiba-tiba ada suara itu. Nah, suara itu berkata apa? Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan seluruh alam. Maka ada informasi bahwa ya inilah pertama kali Musa diangkat menjadi rasul. Dan kalau saya tidak salah informasi ya, Nabi Musa itu satu-satunya nabi yang langsung mendengar suara Allah. Itu. Kalau Nabi Muhammad kan lewat Jibril kan, mendapatkan wahyunya ketika di Gua Hiro, itu kan Jibril yang mendatangi. Atau mungkin nabi-nabi yang lain itu perantara malaikat. Tapi kalau Musa ini langsung, karena di sini ayatnya berbunyi Anallah Rabbul Alamin. Jadi suaranya tuh langsung mengatakan saya adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Kita nggak kebayang. Gelarnya Nabi Musa bukannya kalamullah ya Ustazah? Ya, kalamullah. Makanya disebut dia berbicara langsung dengan Allah. Ya, maka mendapatkan gelar itu. Iya.
Nah, jadi ini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, lembahnya itu namanya lembah tua itu. Nama lembahnya lembah tua. Nah, wadin itu apa makna dari wadin? Maka nun munkhafidun yang di bawah itu di footnote bawah. Maka nun munkhafidun baina jabalaini. Jadi tempat yang rendah di antara dua gunung. Nah, itu namanya wad ya. Oke, baik. Sekarang setelah Mbak Rinda, Mbak Dini siapa? Mbak Rinda mungkin atau Mbak Alia? Monggo Rinda. Atau Mbak Alia? Rinda enggak? Oke, ya udah. Kalau Rinda enggak bisa. Yang wawasola ya sekarang? Bukan. Wafazia, Mbak. Oh, halaman 160 ya. Wafazia. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wafazi'a Musa wa khafa walakinnahu 'ada marratan ukhra ila an-nari. Fanadahu rabbuhu, ini ayat Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Iya. Lanjut apa diartiin aja? Kalau ini Mbak Alia bisa lihat di surat Toha. Ya, jadi Toha itu setelah Maryam ya. Surat kalau nggak salah ya. Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, surat Maryam, surat Toha. 20 ya berarti ya. Toha anzalna alaikal Qur'an litashqa. Silakan bisa ini supaya kita sekalian ngecek apa namanya? Ayat berapa Tish ini? Rasanya coba ayat-ayat di antara ayat 10 begitu. Toha ma'anzara qulatan qirata lima yashatan bila min khalaqal. Oh ya, Nabi Musa cerita awalnya ya. 12. Berapa? Belas-belasan gitu kayaknya. 12 ya. Oke. Ya. Nah, ini innani anallahu. 13. Ayat sebelumnya. Nah, jadi dari ayat 11 itu juga ayat 10 itu sudah bisa dikaitkan dengan yang kita baca tadi ya. Nah, coba dari ayat 10. Atau ya dari ketika dia melihat api, artinya aja enggak apa-apa ayat 10. Maaf, Tichle apa gimana Tichle? Surat Toha udah ketemu kan? Udah. Baca artinya. Di ayat 10. Nah, jadi ini kan nyambung dengan, maka tadi saya bilang ada ayat yang mirip tapi dia ada penggunaan yang berbeda. Jadi yang di surat itu kan menggunakan la'alli atikum minha bi khabarin au jadwatin. Nah, kalau ini la'alli atikum minha bi qabasin. Nah, jadi ada qabasin, ada jadwatin. Nah, ini yang disebut ayat-ayat mutasyabihat itu, yang ada redaksi mirip tetapi nanti ada satu atau dua kata yang berbeda gitu. Nah, coba sekarang kita baca artinya. Ayat 10 Mbak Al. Oke. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. La'ali mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu. Atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Oke. Nah, coba kita baca bunyi ayatnya ya. Nah, yang di sini kan Izra'an naron faqala li ahlihim qusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Nah, kalau yang di sini qala li ahlihim qusu kan sama ya. Faqala li ahlihim qusu inni anastu naron. Ini naron sama la'alli atikum minha sama la'alli atikum minha yang di surat Al-Qasas bi khabarin au jadwatin, yang di sini kalau ini bi qabasin du'alan nari huda. Nah, bagaimana maknanya nanti bisa kita cek di kamus ya.
apa perbedaan antara jadwah dengan qobas gitu. Tapi ini di antara variasi kosakata Al-Qur'an ya, supaya jadi ada ayat yang mirip tetapi ada satu kata atau dua yang ada variasinya begitu. Nah, terus arti berikutnya, Mbak? Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, "Hai Musa, Nah, lalu? sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, Tua." Nah, jadi Tua itu nama lembah. Lembahnya. Oke. Kemudian ayat berikutnya. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Oke, nah itu. Jadi ini informasinya adalah di saat itulah dan di tempat itulah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Kalau Rasulullah diangkat menjadi Rasul kan di usia 40 ya. Kita apa namanya? Uzlah ya atau tahanus atau berdiam diri di Gua Hira itu. Nah, begitu. Oke, sekarang jadi itu informasinya kita matchkan di bunyi bukunya dan di bunyi ayat Qur'annya. Jadi wa fazi'a Musa. Fazi'a itu terkejut, Mbak. Terkejut itu karena mendengar suara tadi udah gelap, dingin gitu kan. Terus tiba-tiba ada api, didekati malah ada suara gitu. Udah ngeri banget. Nah, kemudian suaranya apa itu tadi? Ini anallahu rabbul alamin tadi. Nah, maka dia fazi'ah. Fazi'ah itu terkejut, wa khofa dan takut. Walakinahu ada marotan ukhra ilan nari. Tapi dia ya kembali lagi ke apa api kembali ke itu ya, ke apinya. Mungkin ini ya dalam gambaran kita sih ya, ketika dia mengambil api terus dibawa ke istrinya gitu kan mati lagi apinya kan, akhirnya dia kembali lagi mengambil api. Nah terus kemudian ada suara itu tadi. Jadi maknanya Nabi Musa sedang mendapatkan wahyu. Oke. Lalu sekarang yang membaca, siapa yang mau membaca? Mbak Rinda itu sudah dinyalain mic-nya. Ya, teacher. Ya. Fahada'at nafsu Musa wa khola'a nu wa khola'anu al ya ini apa teacher ya? Na'laihi tadi Mbak, apa terompah tadi. Na'laihi. Wa nadahu Allahu ta'ala wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra fa amrohu Allahu ta'ala an yalqiya asahu fa alqaha faro'a Musa asahu tata hawalu ila su'ban kabir fakhofa Musa wajaro. Lanjut apa? Oke, Mbak Rinda, ini kan ada ayat Quran ya, yang ya aswaya atawakau itu. Itu kayaknya masih kelanjutan di surat Toha tadi. Boleh di itu? Boleh diartikan. Toha.
Yang ayat berapa? Ayat berikutnya, ayat 18, Mbak. Sebelum ke situ mungkin Mbak Rinda artikan dari fahadaat nggak Pak? Hadaat itu artinya tenang ya sepertinya. Hadaat. Hadiun itu artinya tenang, damai gitu. Oke. Fahadaat nafsu Musa. Lalu diri Musa menjadi tenang. Wa qala'anna alaihi. Kemudian dia melepas dua sandalnya atau terompahnya. Kan tadi diperintahkan Allah untuk melepaskan terompah kan? Melepas sandalnya. Wa nadahullahu ta'ala. Kemudian Allah menyeru. Jadi Nabi Musa itu sambil pegang tongkat ya. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Ayat 17 di surat Toha. Ya. Dan apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Kemudian Musa menjawab, hiya asoya. Asoya. Jadi di sini kalau menggunakan asoya itu kan fiil apa? Isim apa ya? Isim antara maksur dan mankus itu. Kalau ada yang pernah belajar nahwu sampai ke situ, isim maksur ya. Nah, itu. Jadi tidak asoyi ya, tapi asoya. Seperti walidaya gitu ya. Walidaya. Terus walidaya gitu. Nah, jadi hiya asoya ini adalah tongkatku atawakka'u 'alaiha. Aku bertumpu padanya. Ya, atawakka'u itu bersandar atau bertumpu. Tapi kalau bersandar itu kan punggung ya. Kalau ini kan bertumpu kan. Nah, atawakka'u 'alaiha wa ahusyu biha. Dan aku merontokkan dengan asoya tadi, apa namanya, tongkat tadi, ada daun-daun ala ghanami. Jadi tapi daunnya itu nggak disebutkan di ayat ini ya atau di buku ini. Tapi maksudnya dia dengan tongkat itu fungsinya apa? Fungsinya untuk bersandar dan untuk merontokkan daun-daun, karena tadi kan dia bawa kambing kan, kambing pemberian mertuanya tadi loh. Jadi dia balik ke Mesir itu dengan membawa keluarga dan juga dengan membawa kambing pemberian mertuanya. Wa ahusyu biha ala ghanami, ya, untuk makanan kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Ma'arib itu artinya manafi', artinya manfaat. Dan masih ada manfaat-manfaat yang lain, tongkatku itu tadi, gitu. Jadi ini kebayang ya Nabi Musa itu ketika perjalanan dari Madian ke Mesir itu dengan membawa keluarga dan juga membawa kambing-kambingnya itu. Nah, lalu ada benda yang dipegang oleh Nabi Musa, itulah tongkat. Nah, tongkat itu Allah bertanya ketika ada suara, lalu Nabi Musa sambil memegang tongkat itu, lalu Allah bertanya, wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Musa menjawab, ini tongkatku. Tongkatku ini satu untuk bertumpu, aku bertumpu padanya, atau juga untuk merontokkan daun-daun, yang mana daun-daun itu untuk makanan kambingku. Selain itu, tongkat itu juga masih punya manfaat-manfaat yang lain, punya kegunaan yang lain. Nah, jadi ma'arif itu bisa diartikan kegunaan atau fungsi. Ya, fungsi tongkat itu tadi. Fa'amarahullahu ta'ala an yulqiya asahu fa'alqaha. Lalu Allah memerintahkan untuk melemparkan tongkatnya, ya. Lalu dilemparkanlah oleh Musa, faro'a Musa asahu tatahawwalu ila thu'banin kabirin. Nah, kemudian Musa melihat
tongkatnya itu tatahawal itu berubah ila thu'banin kabir, berubah jadi ular yang besar. Fakhofa Musa wajaro. Jadi Musa takut, lalu dia lari. Ya, lalu dia lari karena melihat tongkatnya jadi ular. Oke. Sekarang Mbak Mira, mungkin mau baca? Iya, assalamualaikum Ustazah. Yang fanada ya, Ya, Ustazah. Mbak. Ya, fanadahu. Fanadahu Allahu Ta'ala, ya Musa, la takhaf, inni la ya khafu ladayya al-mursalun. Wa amrohu wa amrihu ya. Wa amarohu, jadi tidak amrohu dengan amarohu. Wa amarohu. Wa amarohu Allahu Ta'ala an yamsika ya. Yamsika su'abana apa nih? Su'abana fa'ada su'abanu ason maritu ukro marotan ukro. Ya. Faqala Allahu Musa adkhil yadika ya apa ya? Yadaka fi jaibika tahruj baydoa min ghairu min ghairu ya min ghairu ya Goiri. Ada min, Mbak. Jadi goiri. Jadi ya. Min goiri su'i. Bila marodo. Oke. Bila marodin. Oke. Sampai situ dulu. Saya coba terjemahkan ya. Fanadahullahu ta'ala. Karena tadi Musa takut tongkatnya jadi ular, ya. Lalu Allah berfirman, Allah menyeru lagi pada Musa. Ya Musa, la takhaf. Wahai Musa, jangan takut. Inni la yakhafu ladayal mursalun. Sesungguhnya utusan-utusan itu tidak takut padaku. Gitu. Utusan Allah itu tidak takut padaku. Inilah yakhafu ladayal mursalun. Memang ini bahasanya agak sulit dipahami secara struktur ya. Jadi ini sesungguhnya aku la yakhafu tidaklah takut ladaya padaku al mursalun para utusan gitu. Jadi kita langsung pahami secara globalnya bahwa padaku itu orang-orang para utusan itu nggak akan takut gitu. Inilah yakhafu ladayal mursalun. Ini udah bukan di Toha lagi ya, Tijli ya? Ini ada apa udah bagi di Qasas lagi ya? Mungkin kembali ke Qasas lagi ya. Nanti kita cari ada nggak? Karena ada ini sebetulnya familiar sih ayat ini. La takhaf, inilah yakhafu ladayal mursalun. Cuman saya agak lupa. Ini yang di Kita coba cari dulu. Coba kita cari kalau yang di La takhaf ya. Ada apa enggak kelanjutannya tadi?
Belum ada di di ini di Toha. Oh, ada Taha ayat 21. Wala takhaf. Bukan. Al-ula. Anu, Al-Qasas 25. 25 atau 31 ya. Inilah ya khofu. Nanti kalau ketemu Mbak, coba saya share ini. Mungkin bisa dicari di Google ayat, masukkan ayatnya gitu mungkin. Kalau di Qasas yang ini, yang innaka minal aminin, bukan berarti ya. Ya, ini minal aminin. Ini saya agak lupa ini di surat apa. Oke. An-Naml 10. Surat apa Mbak? Saya nemunya di An-Naml 9. Oh, An-Naml, iya itu kan juga ayat yang mirip itu di An-Naml itu. Jadi An-Naml, Toha, Al-Qasas itu. Nah, An-Naml dan Al-Qasas ini kan juga beriringan kan suratnya ya. Jadi An-Naml sebelum menceritakan tentang Dawud Sulaiman ya. Dawud Sulaiman itu kayaknya di ayat 15 atau 14 itu. Yang di An-Naml. Nah, itu kisah tentang Musa dulu. Nah, ya, jadi ayat 15 itu bercerita ayat tentang 10 berarti. Dawud Ayat Sulaiman. 10, ayat 10. Nah, itu ayat 10 ya. Ya Musa la takhaf inilah ya khafu ladayal mursalun. Baik, ayat 10 artinya wahai Musa jangan takut, sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut. Nah, itu. Oke. Kemudian wa amarahullahu ta'ala an yamsakat su'bana. Ya. Lalu Allah memerintahkan pada Musa untuk masaka yamsaku. Masaka yamsaku itu artinya memegang. Ya. Untuk memegang ular. Fa'adat su'banu ason marratan ukhra. Nah, ajaibnya ketika ularnya itu dipegang, berubah lagi jadi tongkat. Nah, gitu ya. Jadi tadi pas tongkatnya dilempar menjadi ular. Ketika ularnya dipegang menjadi tongkat lagi, gitu. Fa'adat su'banu ason marrotan. Lalu su'ban tadi, ular itu kembali menjadi tongkat. Faqalallahu li Musa, kemudian Allah berfirman pada Musa, adkhil yadaka fi jaybika. Jaibun itu kan bisa diartikan saku ya. Saku atau ada yang mengartikan lengan baju ya. Nah, nanti ada itu di ayat 32 surat Al-Qasas tadi. Nah, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Tapi jaib itu bisa juga berarti saku ya. Adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su. Nanti akan keluar cahaya putih min ghairi su. Ai bila marodin. Tapi nggak sakit itu. Ya bisa diartikan mungkin itu cahaya tapi nggak panas gitu, nggak bikin sakit gitu. Nah, silakan dibuka di ayat 32. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Nah, su itu ada tanpa keburukan atau di sini diartikan nggak bikin sakit gitunya tadi. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Nah, itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. Nah, jadi dari ayat ini dan dari bacaan ini kita kita sambungkan ya. Nah, jadi setelah Nabi Musa mendengar suara, itu maknanya Nabi Musa pertama kali menerima wahyu. Nah, sudah menjadi
gandengannya ya. Kalau Nabi itu diutus sebagai rasul ya atau mendapatkan wahyu, itu juga diberikan mukjizat padanya. Nah, jadi setelah Nabi Musa itu menerima wahyu, kemudian diperintahkan sholat dan segala tadi di surat Toha, lalu Allah berikan dia mukjizat untuk melemahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu apa? Dengan diberikannya tongkat yang bisa berubah menjadi ular, lalu juga itu tadi ada cahaya putih tadi. Usruknya Yang ini redaksinya di Anamel juga, masih di Anamel Cicile 12, bukan di ada Qasas. ayat-ayat yang mirip itu. Iya, ada ayat-ayat yang mirip. Rasanya saya pernah share di Facebook atau di YouTube ya, yang ayat-ayat mirip tentang Musa ini. Nanti kalau ketemu saya coba share ayat di Anamel, di Al-Qasas, dan Toha. Itu mirip-mirip redaksinya. Kemudian kita mau berpikir agak mendalam, surat Toha itu kan pendek-pendek ya. Nah, jadi redaksi ketika menjelaskan tentang Musa ini juga dipilih dengan redaksi yang pendek-pendek, bisa satu surat itu. Satu suratnya itu pendek-pendek. Ada di Toha ma anzalna 'alaihal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, sehingga ketika cerita tentang Musa itu juga pendek-pendek kan, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sebelum itu kan wa anakhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tapi kalau yang di surat Al-Qasas ini memang dari awal memang cakupan satu ayatnya itu panjang. Dia juga panjang, misalnya di ayat 27 itu kan. Ayat 27 itu sudah cerita tentang Syuaib, itu panjang ayatnya. Nah, jadi nanti bisa dibandingkan bagaimana redaksi yang menceritakan tentang kisah Musa ketika dia pertama mendapatkan wahyu dengan adanya api itu ya. Nanti bisa dicek di surat An-Naml, di surat Al-Qasas, dan di surat Toha. Nanti dibandingkan apa perbedaannya itu. Misalnya yang satu menggunakan biqobasin, yang satu menggunakan jadwatin minan nari, ya, atau yang satu misalnya la'allakum tastolun, yang satu lagi ada la'allakum apa misalnya la'allakum apa yang di ayat yang di surat An-Naml itu rasanya bukan tastolun, apa gitu satunya itu. Nah, ini yang disebut dengan tafsir muqoron atau tafsir muqorin. Itu adalah menafsirkan Al-Quran di mana terdapat ayat-ayat yang ada kemiripan, ya. Namun nanti ada satu atau dua kata itu yang menggunakan variasi bahasa, variasi kosakata. Nah, itu nanti menjadi kajian tersendiri ya. Misalnya yang sering saya contohkan itu kan kisah ketika Maryam terkejut mendapatkan kabar mau punya anak, gitu kan? Dia berkata, Maryam kan mengatakan, anna yakunu li ghulam. Yang di satu lagi anna yakunu li walad. Ya, jadi ekspresi keheranan Maryam ketika mendapatkan kabar punya anak Isa itu, dia dengan mengatakan, anna yakunu li ghulam. Di mana aku bisa punya ghulam gitu. Yang di ayat lain anna yakunu li walad. Gimana aku bisa punya walad? Nah, walad dan ghulam itu ya bisa artinya anak laki-laki, tetapi ya apa yang membedakan? Kenapa yang di surat Ali Imran misalnya menggunakan kata walad, yang di surat Maryam menggunakan kata ghulam. Nah, itu nanti masuk dalam kajian mufassir. Ghulam itu mungkin secara kebahasaan begini artinya, maka ini lebih tepat diletakkan di surat Maryam misalnya. Nah, kalau yang walad ini
apa penjelasannya, mungkin dari sisi usianya atau dari sisi apa gitu penggunaan bahasa itu, sehingga dia ini lebih pas berurutan dengan ayat yang terdapat di surat Ali Imran misalnya begitu. Nah, itu kan bagian dari rahasia-rahasia Al-Qur'an ya, yang ya semakin kita gali terus akan kita temukan hal-hal baru gitu. Nah, supaya ini enggak nanggung ya, mungkin kita sampai di sini dulu. Nanti tolong diingatkan apa saya kasih tanda kayaknya ya. Sekarang tanggal biar nggak lupa. Tanggal 27 sekarang ya. 27 6. Oke. Jadi sampai ini tadi pembahasan kita, Nabi Musa mendapatkan wahyu ya, kemudian juga mendapatkan mukjizat berupa aso, tongkat, dan juga apa tadi, baydha min ghairi su, ya, jadi ada cahaya putih yang itu tidak membuat sakit ya, atau di sini tidak ada cacat gitu dari cahaya putih itu tadi. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ketemu Senin depan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.